Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tugas pertemuan 8 dan pertemuan 9. Dimulai dari pertemuan 8, terdapat soal 1, yaitu pada tanggal 1 Januari 2018, PTA membeli aset bersih PTB sebesar 75%. Pada tanggal 31 Desember 2019, laba bersih yang diperoleh oleh PTB senilai 7 juta dan PTA 10 juta. PTA dan PTB membagikan dividen kepada investor masing-masing sebesar 5 juta dan 4 juta. Amortisasi pada tahun tersebut sebesar 500.000. Selama tahun 2019 pun terjadi penjualan persediaan antara PTA dan PTB dengan total penjualan sebesar 2 juta. Sedangkan HPP dari barang tersebut sebesar 1.800.000 dan berhasil dijual oleh PTB sebanyak 80%. Lalu pada akhir 2018, PTB memiliki persediaan yang diperoleh PTA yang dijual dengan harga 1.500.000 sedangkan HPP-nya sebesar 1.200.000. Maka dari soal tersebut kita dapat merangkumnya menjadi seperti tabel di atas, yaitu membeli aset bersih PTB 2018 sebesar 75%, lalu laba bersih PTA 2019 itu 7 juta, sedangkan PTB 10 juta, lalu terdapat dividen PTA 5 juta dan PTB 4 juta, lalu ada amortisasi 500.000, lalu terdapat total penjualan 2019 sebesar 2 juta dengan HPP-nya 1.800.000, lalu persentase yang berhasil dijual oleh PTB sebesar 80%, lalu terdapat penjualan 1.500.000 dan HPP-nya 1.200.000. Dari tabel di atas, maka kita akan mendapatkan ending inventory yang dihitung dari sales sebesar 1.500.000 dikurangi dengan CUGS atau HPP 1.200.000, maka terdapat ending inventory pada tahun 2018 sebesar 300.000. Lalu pada tahun 2019 terdapat perhitungan yang akan menghasilkan adjusted income yang terdapat perhitungan di mana laba bersih dikurangi dengan amortisasi sesuai dengan soal dan akan mendapatkan adjusted income sebesar 6.500.000. Lalu selanjutnya terdapat sales sebesar 2 juta dengan cost 1.800.000. Maka kita akan mendapatkan gain sebesar 200.000. Lalu selanjutnya terdapat perhitungan sales yang dihitung dari penjualan 2 juta, lalu dari penjualan persentase 80% yang akan menghasilkan penjualan 1.600.000, lalu HPP 1.800.000 dikali dengan persentase penjualan 80% sebesar 1.440.000, maka akan mendapatkan ending inventory sebesar lalu terdapat ending inventory 1.800.000 dikali 20%, yaitu 360.000. Lalu terdapat realized gain, yaitu 200.000, yang tadi gain di atas 200.000, dikali dengan penjualan dengan persentase penjualan 80% akan mendapatkan 160.000. Lalu unrealized gain, laba yang belum terrealisasi dari gain yang 200.000 dikali dengan persentase sisanya dari 100%, yaitu 20% akan mendapatkan 40.000. Lalu maka akan didapatkan pendapatan yang dapat direalisasikan sebesar 120.000. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tabel alokasi yang terdapat CI sebesar 75% dan MCI-nya 25%. Dari 25% itu dari sisa 100% kurangi 75%. Lalu pertama-tama kita mendapatkan laba bersih, yaitu senilai 7 juta, yang akan dikalikan dengan 75%, maka akan menghasilkan 5.250.000. Selanjutnya untuk NCI-nya 7 juta dikali dengan 25% yang akan menghasilkan 1.750.000. Lalu selanjutnya dividennya 4 juta dikalikan dengan 75%, maka akan menghasilkan 3 juta. Lalu sama halnya dengan NCI-nya 4 juta dikalikan dengan 25% akan menghasilkan 1 juta. Lalu untuk mengetahui saldo akhirnya, kita akan melakukan pengurangan dari laba bersih dikurangi dengan dividen DCI terdapat 2.250.000 dan pada NCI terdapat 750.000. Selanjutnya kita akan memasukkan unrealized gain yaitu 40.000 yang akan ditaruh pada CI. Nah, unrealized gain ini kita taruh sebagai
minus ya. Lalu selanjutnya ada realized gain-nya 160.000. Maka akan di CI akan menghasilkan 2.370.000 yang penjumlahan dari 160 ditambah 40.000. Lalu di NCI-nya tetap 750.000 karena tidak adanya unrealized dan realized gain. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan dari bagian laba PTA sebesar 5.370 dan ada saldo laba NCI-nya sebesar 1.750. Selanjutnya adalah jurnal. Dalam jurnal, hal yang pertamanya adalah dengan mencatat unrealized gain, yaitu pada debitnya terdapat bagian laba atas PTA 40.000 dan di kreditnya terdapat investasi pada PTA sebesar 40.000. Selanjutnya, kita akan melakukan jurnal eliminasi investasi pada PTB. Nah, pada PTA, bagian laba atas PTA terdapat 5.370, lalu ada laba NCI-nya 1.750. Di bagian kreditnya, terdapat dividen sebesar 4 juta, investasi pada PTA sebesar 2.370, dan kita memasukkan NCI-nya juga 750. Selanjutnya ada jurnal eliminasi penjualan dan unrealized gain, yaitu di debit terdapat penjualan 2 juta, HPP dan di kreditnya terdapat HPP 1.960 dan persediaannya 40 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada soal kedua. PT Pindai memiliki 75% saham PT Sehat. Berikut ini adalah sebagian data keuangan untuk kedua perusahaan dan konsolidasi selama periode 2015. Berikut datanya seperti yang tertera di layar. Selanjutnya, dalam saldo persediaan PT Pindai per 1 Januari 2015, terdapat persediaan yang diperoleh dari PT Sehat sebesar 15 juta rupiah. Nilai perolehan persediaan tersebut adalah 10 juta rupiah. Transaksi penjualan persediaan di tahun 2015 terjadi dari PT Sehat ke PT Pindai. Untuk yang pertama, diminta untuk menghitung nilai transaksi penjualan persediaan dari PT Sehat ke PT Pindai yang terjadi selama periode 2015, yaitu cash to sell senilai 90 juta yang didapat dari nilai penjualan PT Sehat dan cost of goods sold to inventory senilai 60 juta yang didapat dari beban pokok penjualan PT Sehat. Selanjutnya, yang kedua, itu hitunglah keuntungan penjualan persediaan yang belum terrealisasi di 1 Januari 2015 dan 31 Desember 2015. Ada sales 15 juta dikurangi dengan cost of goods sold 10 juta akan menghasilkan unrealized gain senilai 5 juta. Untuk PT Pindai itu 5 juta dikalikan dengan persentase saham 75%, menghasilkan 3.750.000. Dan PT Sehat 5 juta dikalikan dengan 25% didapat 1.250.000. Selanjutnya yang ketiga itu membuat jurnal eliminasi terkait transaksi penjualan persediaan yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian periode 2015. Jurnalnya yaitu sales to cost of goods sold dan inventory. Untuk sales itu sendiri senilai 15 juta, cost of goods sold senilai 10 juta, dan inventory 5 juta. Untuk pertemuan 9 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk pertemuan 9, ini ada soal kasus di mana PT London mengakuisisi 70% saham PT Persia pada Januari 2014 dengan harga Rp108.500. Nah, pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali adalah Rp46.500.000. Sementara itu, PTP melaporkan saldo saham biasa sebesar 70 juta dan saldo laba sebesar 30 juta. Diferensial terjadi karena akun bangunan nilai wajarnya 20 juta yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya dan memiliki masa manfaat selama 10 tahun. Selain itu, nilai diferensial juga muncul karena peralatan nilai wajarnya lebih tinggi 35 juta rupiah dibandingkan nilai bukunya dan memiliki sisa manfaat 5 tahun pada tanggal akuisisi. Nah, berikut adalah saldo kedua entitas per 31 Desember 2015. Lalu, pada tanggal 31 Desember 2014, PTP membeli persediaan senilai 32 juta dan menjualnya kepada PTL seharga 48 juta.
Nah, PTL juga menjual persediaan senilai 27 juta pada tahun 2015 dan sisanya masih berada di gudang PTL per 31 Desember 2015. Selama periode 2015, PTP juga menjual persediaan yang diperoleh pada harga 60 juta ke PTL dengan harga 90 juta. Lalu PTL menjual seluruhnya di tahun 2015, kecuali persediaan senilai 24 juta. Dan pada 20 April 2015, PTL juga menjual persediaan senilai 15 juta kepada PTP dengan harga 30 juta. Lalu PTP menjual seluruh persediaan tersebut pada tahun 2015 kecuali persediaan senilai 7.600.000. Nah, diminta jurnal eliminasi secara lengkap untuk menyiapkan laporan konsolidasian 2015. Diketahui pada 2014 ini terjadi akuisisi dari PT London ke PT Persia, sehingga PT London ini sebagai induk dan PT Persia ini sebagai anak. Dengan nilai akuisisi 108.500.000 dan nilai NCI-nya itu 46.500.000. Lalu kepemilikan PT London terhadap PT Persia adalah 70% dengan saham biasa 70 juta dan laba 30 juta. Lalu diketahui juga diferensialnya. Nah, pada 31 Januari 2014 terjadi transaksi intercompany profit di mana PT Persia di mana transaksi tersebut upstream, yaitu penjualan dari anak ke induk. Nah, persediaan dijual seharga 48 juta, lalu dengan COGS 32 juta sehingga menghasilkan unrealized gain 16 juta. Nah, karena sudah terjual 27 juta, maka di sini ada begini inventory sebesar 32 juta dan terjualnya 27 juta, maka ada ending inventory sebesar 5 juta. Untuk mengetahui realized gain-nya, kita harus membagi antara beginning inventory dengan yang terjual, sehingga realized gain-nya itu 84%, maka didapatkanlah realized gain-nya sebesar 13.440. Lalu pada tahun 2015 juga masih terjadi transaksi intercompany profit, transaksi upstream juga, dengan penjualan sebesar 90 juta, COGS-nya 60 juta, menghasilkan unrealized gain 30 juta. Nah, menjadikan di PT London ini begini inventory sebesar 60 juta, lalu terjualnya 36 juta, sehingga ending inventory-nya sebesar 24 juta. Nah, untuk mengetahui realized gain-nya, maka tinggal membagi saja begini inventory dengan yang terjual, sehingga menghasilkan realized gain sebesar 60%. Lalu realized gain-nya sebesar 18 juta. Lalu pada 20 April 2015 terjadi juga transaksi downstream di mana induk menjual persediaan kepada anak dengan penjualan sebesar 30 juta dan HPP-nya 15 juta, menghasilkan unrealized gain 15 juta. Di PT Persia atau di PT anaknya menjadikan begini inventory sebesar 15 juta dan yang terjualnya sebesar 7.400.000, sehingga ada ending inventory sebesar 7.600.000. Lalu untuk realized gain-nya sebesar 49% didapatkan dari begini inventory dibagi yang terjual, sehingga realized gain-nya sebesar 7.400.000 didapat dari unrealized gain dikali dengan persentase ini. Lalu yang pertama, langkah pertama itu kita mencari diferensial. Diferensial didapatkan dari nilai akuisisi ditambah nilai wajar NCI sebesar 155 juta, lalu dikurangi dengan nilai tercatat aset bersih sebesar 130 juta, didapatkan dari 70 juta ditambah 60 juta, menghasilkan diferensial sebesar 25 juta. Lalu yang ketiga,
Lalu langkah yang kedua itu mencari selisih dan nilai wajar. Nah, diketahui di soal bahwa ada selisih antara nilai wajar dan nilai buku bangunan sebesar 20 juta dan peralatan sebesar 35 juta. Lalu yang ketiga itu mengalokasikan diferensial. Diketahui bahwa bangunan memiliki selisih sebesar 20 juta sehingga dan masa manfaatnya 10 tahun sehingga amortisasinya sebesar 2 juta. Lalu peralatan dengan selisih 35 juta dan memiliki masa manfaat 5 tahun sehingga amortisasinya 7 juta. Karena karena total alokasi harus sama dengan diferensial, maka di sini timbullah goodwill sebesar negatif 30 juta. Jadi total alokasinya sama 25 juta. Lalu untuk amortisasinya senilai negatif 9 juta. Lalu yang keempat itu membuat jurnal umum. Jurnal pada tanggal 1 Januari 2015 ialah mencatat pembelian saham dengan jurnal kas investasi pada PT Persia to kas dengan harga 108.500.000 rupiah. Lalu pada 31 Desember 2015 ada jurnal untuk mencatat laba anak, yaitu investasi pada PT Persia to bagian laba atas PT Persia sebesar 17.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada mencatat dividen dari anak dengan jurnal kas to investasi pada PT Persia sebesar 10.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya mencatat unrealized gain untuk transaksi upstream, yaitu bagian laba atas anak to investasi pada PT Persia sebesar 12 juta rupiah. Lalu yang selanjutnya ada mencatat unrealized gain downstream, jurnalnya yaitu bagian laba pada anak to investasi pada PT Persia sebesar 7.650.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke menghitung jurnal eliminasi, kita harus mengakui dulu laba bersihnya. Nah, untuk cara menghitung labanya itu, kita memasukkan dulu seperti biasa penjualannya itu ada di neraca saldo yang ada di soal sebesar 125 juta rupiah. Nah, untuk biaya-biayanya di sini ada beban pokok penjualan, beban penjualan, dan beban bunga. Untuk beban pokok penjualan itu sebesar 79.800.000 dan untuk beban penyusutan itu ada 15 juta rupiah dan beban bunganya ada 5.200.000 rupiah. Nah, di sini untuk total biayanya itu ada 100 juta rupiah. Nah, maka untuk menghitung laba bersihnya itu penjualan dikurangi dengan biaya yaitu 125 juta dikurangi dengan 100 juta dapatlah laba bersihnya sebesar 25 juta rupiah. Nah, selanjutnya di sini untuk langkah yang kelima itu menghitung jurnal eliminasi. Untuk menghitung jurnal eliminasi, untuk bagannya atau tabelnya seperti ini. Yang pertama itu ada nilai buku awal. Nah, untuk nilai buku awal itu dari mana? Untuk nilai buku awal itu dari total saham biasa dan saldo laba yang ada di neraca saldo. Nah, untuk saham biasanya itu ada 70 juta dan untuk saldo labanya itu ada 60 juta. Nah, totalnya berarti ada 130 juta rupiah. Nah, kita alokasikan untuk ke PT London sebesar 70%, dapatlah nominalnya 91 juta rupiah dan untuk NCI-nya 30% dapatlah 39 juta rupiah. Nah, untuk laba bersihnya itu yang tadi ya, untuk laba bersihnya itu, total laba bersihnya itu ada 25 juta rupiah untuk kita alokasikan juga ke PT London 70%, dapatlah hasilnya 17.500.000 rupiah. Dan untuk NCI sebesar 30%, dapatlah hasilnya 77.500.000 rupiah. Nah, untuk dividen sendiri itu ada sebesar minus 15 juta. Nah, untuk minus 18 juta tadi itu dialokasikan kepada 70%, dapatlah 10.500.000 dan ke NCI 30% sebesar dapatlah 4.500.000 rupiah. Nah, untuk saldo akhirnya sendiri itu ada 140 juta dari saham biasa 70 juta dan juga saldo laba 70 juta. Nah, itu kita alokasikan
ke PT London 70% dapatlah 98 juta rupiah, dan NCI 30% dapatlah 42 juta rupiah. Nah, untuk analisis gain-nya yang tadi ya, yang di yang ini yang 7 juta yang ada di soal sebelumnya, jawaban sebelumnya yang ada di jurnal juga bisa, yang di jurnal umum ada 7.650.000 rupiah, dan untuk analisis gain yang upstreamnya itu ada 8.400.000 di PT London 70 yang 70%, dan di NCI 30%-nya ada 3.600.000. Nah, untuk yang downstream itu kan ketika kita itu mengalokasikannya full gitu ke si PT London, tapi kalau misalnya yang analisis gain upstream itu, kalau yang upstream itu kita harus mengalokasikan ke si PT London dan ke NCI. Nah, untuk saldo akhir disesuaikannya tinggal menjumlahkan aja ya yang dari saldo akhir ditambah dengan analisis gain downstream dan ditambah dengan analisis gain upstream, dapatlah 81.950.000 rupiah. Dan untuk yang NCI-nya itu ada dapatlah hasilnya 38.400.000 rupiah. Nah, di sini untuk yang saham biasanya itu ada 70 juta rupiah totalnya, dan untuk yang saldo laba juga ada 70 juta rupiah. Nah, untuk bagian laba atas PT Persia itu dari 17.500.000 ditambah atau dikurangi dengan 17.500.000 dikurangi dengan analisis gain yang downstream 7.650.000 rupiah, dapatlah 9.850.000 rupiah. Dan untuk yang bagian atas NCI-nya yang 7.500.000 dikurangi dengan 3.600.000, dapatlah hasilnya 3.900.000 rupiah. Nah, untuk yang selanjutnya untuk yang selanjutnya itu menghitung schedule perhitungan saldo diferensial. Tadi kan jumlah diferensialnya udah ditentuin ya, ada 25 juta. Nah, untuk saldo awalnya kita alokasikan ya, untuk PT London itu 70% kali 25 juta sama dengan 17.500.000, dan untuk NCI-nya 30% dikali dengan 25 juta sama dengan 10.500.000, dan untuk bangunannya itu ada 20 juta, peralatannya ada 35 juta, dan juga ada goodwill-nya tadi ya, ada minus 30 juta. Amortisasinya itu sama ya, amortisasi itu ada 9 juta kan tadi ya, udah ditentuin, kita alokasikan ke ketelan 70%, dapatlah 6.300.000, itu sisinya berkurang ya, dan untuk NCI-nya 30% ada 2.700.000. Untuk saldo akhirnya kita tinggal totalin aja, untuk saldo awal dikurangi dengan amortisasi, saldo akhirnya itu untuk PT London yang 70% itu 11.200.000 rupiah, dan untuk NCI-nya itu 4.800.000 rupiah, untuk bangunannya 20 juta, untuk peralatannya 35 juta, dan untuk akumulasi penyusulannya itu minus 9 juta, dan keduanya itu minus 30 juta rupiah. Yang selanjutnya itu kita membuat jurnal eliminasi. Nah, untuk yang pertama itu kita harus mengeliminasi ekuitas dan investasi pada anak. Untuk saham biasanya itu kita ambil nominalnya yang dari neraca saldo, atau mungkin yang dari tadi yang di perhitungan jurnal eliminasi. Itu saldo saham untuk saham biasanya itu 70 juta rupiah, dan saldo laba 60 juta di debit, dan juga ada bagian laba atas PT Persia di debit sebesar 9.850.000 yang dari ini ya, yang dari perhitungan jurnal eliminasi. Terus ada penghasilan NCI di debit sebesar 3.900.000, ada dividennya 23.400.000, ada investasi pada PT Persia-nya sebesar 81.950 itu di kredit, dan juga ada NCI-nya sebesar 38.400 di kredit. Nah, selanjutnya itu mengalokasikan diferensial dan amortisasi diferensial. Nah, untuk beban penyusutan itu ada 9 juta di debit, itu yang tadi ya, yang ada penyusutan. Bangunannya itu ada 20 juta di debit, peralatannya itu ada 35 juta di debit, dan untuk goodwill, karena di sini goodwill-nya tadi minus 30 juta, jadi kita alokasikan untuk goodwill itu di kredit sebesar 30 juta. Untuk bagian laba atas PT PC-nya sebesar 6.300.000, untuk bagian laba NCI-nya itu 2.700.000, dan untuk akumulasi penyusutannya tadi ya, di penyusutan amortisasi yang tadi 9 juta,
dan juga investasi pada PT Persia di kreditnya sebesar 11.200.000 dan NCI-nya Rp4.800.000 di kredit. Yang selanjutnya itu kita mengeliminasi penjualan induk dan anak untuk upstream. Untuk ini itu kita ngambil-ngambilnya awalnya yang tadi ada transaksi upstream dan downstream. Nah, di sini untuk jumlahnya itu penjualannya di debit sebesar 48 juta rupiah dan di kreditnya ada beban pokok penjualan sebesar 30 juta rupiah dan ada persediaan sebesar 16 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya itu yang upstream yang tadi ya yang tahun selanjutnya itu ada penjualan sebesar 90 juta di debit, ada juga beban pokok penjualan sebesar 60 juta di kredit, dan juga ada persediaan sebesar 30 juta di kredit. Dan selanjutnya itu tadi kan ada transaksi downstream ya. Di sini untuk jumlahnya itu penjualan sebesar 30 juta di debit, dan juga ada beban pokok penjualan sebesar 15 juta di kredit, dan ada persediaan sebesar 15 juta di kredit. Yang selanjutnya itu yang untuk yang terakhir kita membuat kertas kerja konsolidasi. Nah, untuk membuat kertas kerja konsolidasi di sini ada nama akun, untuk bagiannya ada nama akun, ada rasa saldo, ada dinas saldonya itu ada induk dan anak ya, perusahaan induk dan anak, dan juga ada jumlah eliminasi debit kredit seperti biasa, dan juga ada konsolidasi. Nah, di sini untuk yang rasa saldo kita tinggal memasukkan aja yang ada di soal rasa saldonya, tetapi kita harus sebelumnya juga harus menyusun dulu nih si akun-akunnya. Di sini yang pertama itu laba rugi dulu, baru yang kedua itu ada laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan itu kita mencantumkan semua akun-akun aset, dan juga ada akun utang, dan ada akun liabilities, dan juga ada akun ekuitas. Kita harus menyusun dulu secara rapi gitu ya sebelum memasukkan. Tetapi kalau untuk meminal saldonya kita tinggal masukin aja yang ada di soal yang tadi ya, yang di atas. Nah, untuk yang jurnal eliminasi kita juga tinggal memasukkannya. Nah, di sini untuk yang kalau misalnya di debit ada di debit itu berarti posisinya di debit, kalau misalnya ada di kredit itu berarti posisinya di kredit. Nah, di sini kan untuk yang yang pertama di sini kan ada penjualan tadi ya, yang penjualan akselerasi nih. Di sini ada 3 penjualan nih kan. Ada penjualannya itu kan di debit ya. Di sini ada 48 juta, ada 90 juta, dan juga ada 30 juta. Terus di sini ada beban pokok penjualan. Untuk beban pokok penjualannya itu tinggal dijumlahin aja di sini kan ya tadi yang tadi beban pokok penjualannya yang ada 32 juta ditambah dengan 60 juta ditambah dengan yang 15 juta, dapatlah hasilnya 107 juta rupiah. Nah, di sini juga ada beban penyusutan tadi ya, ada beban penyusutan yang tadi di eliminasi. Ini ya, yang alokasi diferensial, yang amortisasi sebesar 9 juta rupiah di debit. Nah, di sini selanjutnya itu ada bagian laba atas Persia. Di sini ada bagian laba Persianya, di jurnal emisinya itu ada yang di debit, ada yang di kredit. Dan untuk yang di debit itu nominalnya itu Rp5.850.000 dan ada di kreditnya itu Rp6.300.000. Nah, di sini untuk perhitungan laba bersih konsolidasi yang itu kita totalin ya, yang dari atas, yang dari penjualan sampai ke bagian laba atas Persial, kita totalin semuanya, dapatlah hasilnya yang di debitnya ada Rp186.850.000 dan juga ada di kreditnya itu ada Rp113.300.000. Nah, itu ada juga yang di jurnal eliminasi kan bagian laba NCI-nya itu yang debit dan yang kredit. Untuk yang di debitnya itu sebesar Rp3.500.000 dan untuk yang di kredit itu ada Rp2.700.000. Untuk bagian laba atas, untuk bagian induk atas laba bersihnya itu kita tinggal totalin aja laporan yang laba bersih konsolidasi dengan bagian laba NCI, dapatlah totalnya itu Rp109.750.000, di kreditnya itu ada Rp116 juta, Rp116 juta ribu. Nah, di sini untuk saldo Januari yang 60 juta ada 60 juta di debit. Terus di sini untuk laba bersihnya itu kita tinggal pindahin nih yang bagian induk atas laba bersih, pindahin ke laba bersih yang ini, tinggal dipindahin aja. Jadi 190 jutanya 190.750.000 itu tinggal dikebawahin aja, pindahin ya ke sini. Jadi di sini untuk yang laba bersihnya sama kayak yang bagian induk atas laba bersihnya. Nah, di sini selanjutnya itu ada dividen ya, jumlah eliminasi itu dikredit sebesar Rp23.423.400.000. Nah, di sini
kita tinggal totalin aja yang dari saldo Januari sampai ke dividen, tinggal totalin aja semuanya. Nah, di sini saldo laba 31 Desembernya dapatlah Rp250.250.000 dan yang dikreditnya itu Rp139.400.000. Nah, di sini selanjutnya itu yang dilaporkan transaksi keuangannya itu untuk yang persediaannya itu kan ada yang tadi ya transaksi persediaannya kredit sebesar Rp61 juta itu dari 16 juta ditambah dengan 30 juta ditambah dengan 15 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu ada bangunan di debit sebesar 20 juta rupiah. Ada juga peralatan debit sebesar 35 juta rupiah. Ada juga akumulasi amortisasi yang tadi ya di kredit sebesar 9 juta rupiah. Ada juga investasi pada PT Persia di kredit. Dari sini investasi PT Persianya ada dua, yang Rp81.950.000 dan juga Rp11.200.000. Terus ada goodwill di kredit sebesar Rp30 juta. Dapatlah totalnya total aset itu jumlah yang dari kas dan sedekah sampai dengan ke goodwill ya. Itu dapatlah yang di debitnya itu 55 juta, di kreditnya itu 193.150.000 rupiah. Terus di sini selanjutnya itu ada saham biasa di debit sebesar 70 juta rupiah. Nah, di sini untuk total saldo labanya itu kita tinggal ngambil yang dari saldo laba 31 Desember, tinggal pindahin aja yang 250.750.000 rupiah yang di debit, terus ada yang di kreditnya 139.400.000 rupiah. Nah, di sini yang terakhir ada NCI, NCI-nya ada dua sebesar 38.400.000 rupiah dan juga ada NCI-nya itu 4.800.000 rupiah. Tinggal totalin aja yang di liabilitas dan ekuitasnya itu dari yang si utang usaha sampai ke NCI. Nah, di sini untuk perhitungan konsolidasiannya itu tinggal kita totalin aja yang di neraca saldo sama di jurnal eliminasi. Tapi kita harus mengetahui dulu nih saldo si akunnya itu di debit atau di kredit awalnya, saldo awalnya. Nah, di sini yang pertama itu kan seperti yang penjualan. Penjualan itu kan saldo awalnya di kredit. Kalau misalnya terjadi jurnal eliminasi di debit, berarti di sini ada pengurangan. Nah, di sini untuk penjualan itu 260 juta ditambah dengan 125 juta dikurangi dengan 48 juta dikurangi dengan 9 juta dikurangi 30 juta, dapatlah hasilnya itu sebesar 217 juta rupiah. Nah, di sini untuk pendapatan yang lain, di sini karena cuma ada satu, kita pindahin aja 13.600.000 rupiah. Terus ada beban pokok penjualan. Untuk beban pokok penjualan itu ada yang kan karena beban pokok penjualan itu sistemnya mengurangi dan beban pokok penjualan itu saldo awalnya di debit kan beban ya. Jadi di sini 186 juta rupiah ditambah dengan 79.800.000 rupiah dikurangi dengan 107 juta rupiah, dapatlah hasilnya 158.800.000 rupiah. Begitupun sama dengan beban penyusutan 20 juta ditambah dengan 15 juta ditambah dengan 9 juta, dapatlah 44 juta rupiah. Dan ada juga beban bunga sama 16 juta ditambah dengan 5.200.000 dapatlah 21.200.000. Nah, di sini selanjutnya itu bagian laba dari PT Persia. Untuk bagian laba dari PT Persia itu kita 8.100.000 dikurangi dengan 9.850.000 ditambah dengan 6.300.000. Nah, di sini dapatlah totalnya 4.550.000 rupiah. Nah, di sini untuk laba bersihnya itu kita jangan ngambil dari pinggir, tapi kita totalin yang dari atas ya, karena kalau misalnya kita ngambil total yang dari pinggir itu nggak akan balance. Jadi kita harus ngambil dari atas yang dari penjualan. Penjualan semua totalin. Sini penjualan ditambah dengan pendapatan lain dikurangi dengan beban-beban, ditambah dengan bagian laba, dapatlah hasilnya di sini laba bersih konsolidasinya itu 11.150.000 rupiah. Nah, di sini juga ada bagian laba atau NCI itu 3.500.000 dikurangi dengan 2.700.000 dapatlah 1.200.000. Nah, di sini bagian untuk laba bersih induknya itu kita juga sama ya, totalnya jangan dari pinggir tapi dari atas 11.150.000 dikurangi dengan 1.200.000 dapatlah 9.950.000 rupiah. Nah, untuk yang selanjutnya itu
untuk yang saldo 1 Januari itu yang 127.900.000 ditambah dengan 60 juta dikurangi dengan 60 juta, dapatlah 127.900.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya itu yang laba bersih, kita laba bersih ngambil dari yang bagian induk atas laba bersih yang di atas ya, jangan ngambil dari pinggir yang Rp9.950.000. Nah, di sini untuk yang dividennya itu dari 30 juta ditambah dengan 15 juta dikurangi dengan Rp23.400.000, dapatlah Rp21.600.000. Dapatlah si total laba 31 Desembernya itu yang dari saldo 1 Januari di saldo 1 Januari ditambah dengan si laba bersih dikurangi dengan dividen, dapatlah 116.250.000. Nama itu ada kas dan setara kas 15.400 ditambah dengan 21.600, dapatlah 37 juta rupiah. Nah, di sini ada persediaan 165 juta ditambah dengan 35 juta dikurangi dengan 60 juta karena kan persediaan itu saldo normalnya itu debit. Jadi hasilnya itu jumlahnya itu 139 juta rupiah. Di sini untuk tanah 80 juta tambah dengan 40 juta dapatlah 120 juta. Untuk bangunan 240 juta ditambah dengan 200 juta ditambah dengan 20 juta dapatlah 460 juta rupiah. Untuk peralatan di sini 100 juta ditambah dengan 60 juta ditambah dengan 35 juta dapatlah 195 juta rupiah. Di sini untuk akumulasi penjutaan kan 100 juta dikurangi dengan 60 juta dapatlah 160 juta, tapi sifatnya mengurang ya untuk akumulasi penjutaan. Untuk akumulasi penjutaan peralatan itu 40 juta ditambah dengan 20 juta dapatlah 60 juta rupiah. Dan untuk akumulasi amortisasinya itu ada 9 juta rupiah. Di sini tinggal totalin aja semuanya ya. Dari kas ditambah dengan persediaan, ditambah dengan tanah, ditambah dengan bangunan, ditambah dengan peralatan dikurangi dengan akumulasi. Dapatlah di sini kan untuk untuk selanjutnya itu ada investasi pada PT Persia. Untuk investasi PT Persia itu yang 109.600.000 rupiah ditambah dengan 81.950.000 rupiah ditambah dengan 11.200.000 rupiah, dapatlah hasilnya di sini 16.450.000 rupiah. Jadi dari yang si investasi yang 109.600.000 dikurangi dengan yang ada di jurnal eliminasi. Nah, di sini selanjutnya itu ada goodwill sebesar 30 juta rupiah. Nah, di sini tinggal totalnya aja sih, total asetnya semua yang dari kas sampai dengan goodwill, dapatlah totalnya 708.450.000 rupiah yang dari atas saja, jangan dari pinggir. Nah, di sini untuk utang usaha sama, utang usaha kita totalin dulu 92.400 ditambah dengan 35 juta dapatlah 120.400.000 rupiah. Utang obligasinya 27 juta ditambah dengan 1 juta dapatlah 300 juta rupiah. Untuk premium obligasinya itu ada 1.600.000. Untuk saham biasanya itu 120 juta ditambah dengan 70 juta dikurangi dengan 7 juta dapatlah 120 juta rupiah. Untuk saldo labanya itu 157.600 ditambah dengan 70 juta dikurangi dengan 250 juta 750.000 rupiah ditambah dengan 139.400.000 rupiah, dapatlah hasilnya 106.250.000 rupiah. Nah, untuk ribu rupiah ditambah dengan 44.800 dapatlah 43.200.000 rupiah. Nah, di sini total liability equities-nya dan ekuitasnya itu tinggal tambahin dari utang usaha sampai SCI, dapatlah hasilnya 208.450.000 rupiah. Nah, di sini untuk total aset dan liabilitas itu harus balance ya. Kalau misalnya nggak balance berarti itu ada kesalahan. Sekian penjelasan tugas pertemuan 8 dan 9 dari kelompok 3. Mohon maaf kalau misalnya dalam penjelasan ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.